Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan yang melihat segalanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang merenungkan firman-Mu, kami mohon kami bisa membuka hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk peka terhadap suara-Mu, memahami kehendak-Mu dan hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel 8 dan 9, tetapi kita hanya akan membaca dari pasal 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 4. Firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini." Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Di pasal 8, kepada Yehezkiel diperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Dosa umat Allah bukan hanya terjadi di luar, tetapi juga tersembunyi di dalam bait Allah. Mereka beribadah, tetapi hati mereka dipenuhi dengan berhala. Mereka menyembah apa yang najis, meratap kepada dewa asing, bahkan membelakangi Tuhan untuk sujud kepada matahari. Semua ini adalah praktik penyembahan kafir yang dibenci Tuhan dan menjijikan di matanya. Umat Allah telah benar-benar menolak Allah, mencemarkan kekudusannya, dan mengganti Allah dengan ilah lain. Dosa umat Israel sudah memuncak. Ironisnya, mereka malah berkata, "Tuhan tidak melihat kita." Akan tetapi, kebenaran Allah dinyatakan, yaitu bahwa sesungguhnya Tuhan melihat segalanya. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapannya. Berulang kali Tuhan bertanya apakah Yehezkiel melihat. Pertanyaan itu adalah panggilan untuk melihat seperti Tuhan melihat. Selanjutnya, Tuhan berkata bahwa Yehezkiel akan melihat perbuatan-perbuatan yang lebih menjijikan. Dosa tidak berhenti, melainkan makin dalam, makin tersembunyi, dan makin merusak. Tuhan membawa Yehezkiel untuk masuk makin jauh dari pelataran hingga ke ruang terdalam untuk menunjukkan bahwa kerusakan rohani umat Israel telah mencapai pusat ibadah. Sebelum penghakiman dilaksanakan, Tuhan memastikan bahwa dosa benar-benar terlihat, bukan hanya secara lahiriah, tetapi sampai kedalaman hati. Seringkali, masalah terbesar kita bukan bahwa kita tidak melihat dosa, tetapi kita tidak melihat seperti Allah melihatnya. Penghakiman Tuhan dimulai dari tempat kudusnya sendiri. 6 pelaksana penghukuman diutus, tetapi ada satu yang menandai mereka yang berduka cita atas dosa, yaitu mereka yang hatinya masih peka terhadap kekudusan Tuhan. Penghakiman Allah terjadi bukan karena ia kehilangan kasih, tetapi karena kekudusannya tidak dapat berkompromi dengan dosa yang terus-menerus ditolak untuk ditinggalkan. Umat telah melihat, mendengar, dan diperingati berkali-kali, tetapi tetap mengeraskan hati. Pada titik ini, penghakiman adalah ekspresi keadilan Allah yang kudus, bukan kekejaman. Ketika penghakiman datang, garis pemisah menjadi jelas. Bukan antara yang tampak rohani dan yang tidak, tetapi antara yang melihat dosa dan berduka karenanya, dengan yang menyembunyikannya serta menganggap Tuhan tidak melihat. Apakah Anda melihat dosa dalam hidup Anda seperti Allah melihatnya, atau Anda masih hidup dalam ilusi palsu bahwa Allah tidak memperhatikan?
Ingatlah bahwa Tuhan melihat. Ia memanggil Anda bukan agar Anda bersembunyi, tetapi agar Anda bertobat dan kembali kepadanya dengan hati yang hancur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampunilah kami jika kami masih menyimpan dosa dan mengeraskan hati. Tolong kami memiliki hati yang mau bertobat, hidup dalam kebenaran, dan senantiasa kembali kepadamu. Mampukan kami hidup berkenan di hadapan-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.